خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال أن يعلم أن الله يجيبه في صلاته. Sudah kita ketahui sebelumnya berdasarkan hadis sahih ada 3 jenis salat. Pertama, jangan sampai kita lakukan, jangan sampai dikerjakan oleh saudara kita, keluarga kita, dan siapapun muslim, yaitu salat yang tidak melaksanakan seutuhnya syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, atau ada di antara hal yang membatalkan kalau justru dia kerjakan. Salat seperti ini sama dengan tidak salat. Yang kedua, laksanaan salat minimal semua syaratnya penuhi, semua rukunnya jalankan, dan hal-hal yang membatalkan hindari. Salat jenis kedua ini akan diberikan balasan khusus oleh Allah berupa akan dimasukkan ke surga, tidak masuk surga. Meskipun surganya mungkin surga yang paling rendah. Salat yang tidak akan dinilai, tapi kesemangatan yang melaksanakan salat seperti itu yang akan dijadikan untuknya masuk surga. Salat kedua ini sudah tentu harus sudah kita lewati. Salat tertinggi ini yang harus kita capai, tidak sekedar syaratnya dipenuhi, rukunnya dijalankan, segala hal yang membatalkan kita jauhi, tidak sekedar itu, tapi kita harus lebih jauh dari itu. Salat itu betul-betul kita hayati, kita kerjakan lahir batin kita. Kita sadari sepenuhnya bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang mengajar, kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Termasuk diantaranya ayya'lama anna Allah yujibu bis-shalah. Selama kita sholat, kita dalam kesadaran penuh bahwa Allah akan selalu menjawab, khususnya ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Ketika orang yang sholat membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya tidak dilewatkan begitu saja oleh Allah. Tentu ini orang yang sholatnya betul-betul dia hayati, nggak sekedar Al-Fatihah hafal, dia mulutnya baca mengucapkan kalimat-kalimat Al-Fatihah, tapi hatinya, jiwanya nggak tahu kemana, nggak cerita gitu. Dia mengungkapkan, dia wakatkan Al-Fatihah itu dengan penuh penghayatan. Di situ Allah menjawabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, qasamtu as-salata baini wa bain 'abdi nisfayn.
904 Abu Daud Tirmidzi An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari hadis qudsi Rasul menyampaikan apa yang difirmankan, yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Di hadis ini Allah menyatakan qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat. Kalimatnya seperti itu, aku membagi sholat, tapi selanjutnya nanti tidak qala hamdu alhamdulillahirabbil alamin. Qala atau qultu majjadani abdi. Nanti yang dimaksud ucapan al-firman Allah ini, aku membagi sholat, aku membagi bacaan sholat menjadi dua. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Faidah qala alhamdulillahirabbil alamin, ketika sang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita sadar betul membaca itu kita menyandung Allah, memuji Allah. Kalau Allah langsung mengetahui hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kalau kita hayati bacaan ini dan juga bagaimana Allah menjawabnya, pada kalimat kita ucapkan itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Meskipun menimpali ucapan seseorang, tidak harus di orang yang berucap itu dia harus ada gejala, harus. Karena bukan hanya jawab kok. Setiap kali kita yang sholat dengan kita dalam doa membaca alhamdulillahirabbil alamin, di ujung bacaan kita Allah langsung hamidani abdi. Ketika jawaban-jawaban Allah ini, timpalan Allah ini kita hayati per ayat Al-Fatihah, kita akan berhenti. Dan itulah salah satu sifat bacaan Rasul yang dikemukakan oleh sahabat baik Ummu Salamah termasuk Anas bin Malik. Rasul membaca per ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengandung memuji Allah dengan puji yang satu-satunya sebanyak-banyaknya segala macam pujian. Alhamdulillah, kata ulama balaghah bil istighraq, seluruh macam bentuk pujian lillah, hanya untuk Allah. Andaikan kita tahu ada katakanlah 100 kalimat pujian dengan ucapan alhamdulillah, 100 yang kita tahu semuanya kita niatkan untuk kita anjurkan kepada Allah. Untuk alhamdulillah tidak boleh diberikan untuk selain Allah, hanya lillahi rabbil alamin, tidak boleh digoyah. Kalau kita mau memuji seseorang, gunakan kalimat juga alhamdulillah. Misal seseorang anak muda kok semangat banget dalam kebaikannya, kita ingin menyanjung dia, cukup ahsanah. Jangan alhamdulillah, nggak boleh. Bisa jadi masuk kategori syirik. Sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, jangan berikan kepada selain Allah. Memuji orang-orang yang berbuat baik itu sunnatullah, tapi harus hati-hati. Sunnatul Rasul,
orang yang berbuat baik itu sunnah Rasul. Tapi harus hati-hati ketika ujian itu akan menyebabkan dia jadi hancur keikhlasannya. Lebih baik ujian itu sembunyikan, perubahkan itu. Semoga kau istiqomah dalam kebaikanmu. Ini doa sekaligus mengandung unsur ujian. Itu dicontohkan oleh Rasul ketika beliau melihat seorang sahabat yang semangat mengejar jamaah sejak rakaat pertama, saking semangatnya sampai dia baru masuk masjid belum sampai barisan sudah takbiratul ihram sambil berjalan menuju safnya. Hal itu disampaikan kepada Rasul yang Rasul lihat pertama semangat kebaikannya. Dia nggak mau tertinggal sholat berjamaah sejak rakaat pertama. Rasul doakan, jadakallahu khairan. Semoga semangat kebaikanmu selalu ditambahkan oleh Allah. Karena di situ ada hal yang tidak benar, Rasul langsung sampaikan, wala ta'ud, tapi jangan ulangi model sholat seperti itu. Belum sampai di saatnya sudah takbiratul ihram. Jadi ketika orang yang sholat dengan kesadaran penuh, dia kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyembali dengan kalimat hamdani abdi, hamdaku, memuji aku. Kita melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyembali asna alayya abdi, hamdaku menyanjung aku. Malik yaumiddin, Allah menyembali majadani abdi. Bahasa kitanya kurang untuk mentranslate hamidah, asna, majadah. Secara umum sama, memuji, menyanjung, mengagungkan. Masih banyak yang lain. Jadi kosakata kalimat yang maknanya menyanjung Allah, memuji Allah dalam bahasa Arab itu banyak. Ini bahasa kitanya terbatas. Malik yaumiddin, Allah menyembali majadani abdi, hamdaku mengagungkan aku. Sampai di tengah-tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah menyembali hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Di sinilah tengah-tengah batas antara jatahku dan jatah hambaku. Allah tegaskan untuk hambaku apa yang dia minta, Allah jadikan. Nah itu sebagian ulama meyakini doa di dalam sholat itu jauh lebih didengar oleh Allah. Dan Rasulullah memberikan kita ruang untuk berdoa di dalam sholat kita. Sebut di antara dua sujud, di situ tempatnya doa. Di setiap sujud itu pun tempatnya doa. Tidak masalah kalau setiap sholat kita, sujud kita selalu kita isi doa tanpa tasbih. Tidak masalah. Karena ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di mana Rasul setiap kali sujud beliau berdoa, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rasul setiap kali sujud membaca
membaca Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosa seluruhnya, dikau wajiblah, baik dosa yang kecil maupun dosa besar. Baik dosa yang tersembunyi atau yang terlihat, baik dosa yang sudah ataupun yang nanti akan terjadi. Kita tahu di hadis yang lain, hadis sahih juga, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun ta'khirud du'a. Momen terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya di saat sujud, berbanyaklah doa. Saya nggak tahu mereka yang memanjangkan terakhir dalilnya apa. Nggak ada perintah Rasul untuk memanjangkan sujud terakhir. Yang ada perintah memperbanyak doa. Memperbanyak doa tidak harus dengan memanjangkan sujudnya. Setiap sujud kita selalu doa, itu sudah memperbanyak doa. Tambah lagi, salah satu sifat salat Rasul, rukun-rukunnya berimbang. Hadis Bukhari Muslim. Berdirinya Rasul selalu lebih panjang dibanding rukun. Lebih panjang sedikit. Lebih panjang dibanding iktidal, lebih panjang dibanding sujud pertama, kedua, lebih panjang dibanding duduk di antara dua sujud. Bahkan di hadis yang lain, berdiri lebih panjang sedikit dibanding rukuk. Rukuk lebih panjang dibanding iktidal. Iktidal lebih panjang dibanding sujud pertama. Sujud pertama lebih panjang dibanding duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud lebih panjang dibanding duduk sujud kedua. Ketika selanjutnya sujud terakhir dibikin panjang banget, ini saya nggak tahu dalilnya mana. Jadi nggak ada perintah Rasul untuk memanjangkan sujud. Yang ada perintah saat akhir doa, berbanyaklah doa di dalam sujud. Saya kalau salat sunnah, rakaat pertama, sujud pertama bacaan tasbih, sujud keduanya doa. Rakaat keduanya, rukuk sujud pertama selalu doa, sujud kedua doa lagi. Itu selalu saya lakukan. Surah adalah ayat-ayat. Jadi tengah-tengah Al-Fatihah, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menimani hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma ta'ala. Disinilah pembatas antara bacaku dan jasa hambaku. Untuk hambaku apapun yang dia minta, aku akan berikan. Tentu kita harus yakin Allah itu maha baik. Sedangkan kita maha tidak tahu. Lebih banyak hal yang kita tidak tahu. Bahkan walaupun untuk diri kita sendiri. Boleh jadi sesuatu kita anggap itu baik buat kita, yang karena itu kita minta kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu itu tidak baik buat kita. Karena itu ketika kita minta hal itu, padahal hal itu nggak baik buat kita, yakin Allah berikan hal lain yang lebih baik. Yang seringkali manusia karena nafsunya merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal justru Allah berikan yang lebih baik. Karena pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Kita hanya tahu untuk hal-hal saat ini, besok lusa kita nggak pernah tahu. Mungkin gambarannya gambaran orang yang tidak tahu, katakanlah dia minta rezeki pada Allah. Minta rezeki itu pun dia batasi rezeki seolah-olah cuma harta. Dia yakin kalau dapat punya harta banyak itu baik buat dia. Selanjutnya Allah kabulkan,
dari luar buat dia berpambilan, dia datang tempat dia ambil dengan perasaan bangga. Rupanya sudah dibuntuti oleh orang jahat. Begitu keluar langsung dirampas, dia bertahankan, tangannya ditebas putus. Misal begitu pulang dia merenung, kalau tahu tangan tangan kiri lebih baik aku nggak dapat rezeki sebanyak itu. Lalu dia menyadari, andaikan dia minta Allah nggak berikan sesuai permintaannya, Allah berikan yang lain, mungkin. Jadi ilmu manusia sangat terbatas. Demikian juga tentang seseorang, sifat seseorang, orang yang saat ini kita yakini baik, kita nggak tahu esok lusa tahun depan 5 tahun ke depan apakah tetap baik atau bagaimana. Yang tahu cuma Allah. Ulama sehebat apapun nggak ada yang tahu perjalanan hidup seseorang, kadir seseorang. Kalau kita yakin, oh dia tahu sebelum terjadi, bahkan 5 tahun ke depan dia sudah tahu ini bisa syirik kita. Segala yang gaib, hal yang belum terjadi, wajib kita yakini yang tahu cuma Allah. Ketika kita tahu saat ini cakap kita yang ini baik, ini soleh, kita doain semoga dia istiqomah dalam kebaikan dan kesolehannya. Tapi jangan ada di hati kita, pasti dia akan tetap baik selamanya. Mendahului takdir Allah tidak boleh. Manusia pengetahuannya terbatas. Karena terbatas dan berbeda-beda pengetahuan satu orang dengan orang lain, ketika menilai seseorang pun tidak tertutup untuk berbeda penilaian. Ulama ini menilai cakap ini terbaik, ulama yang itu menilainya cakap itu terbaik. Jangan dianggap masa sama-sama ulama jagonya salahnya berbeda, itu bukan aib. Contohnya terjadi di masa Rasul antara dua mertua Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, sempat berselisih, bahkan saking berselisihnya sampai berdua ini sahabat tidak beradab di hadapan Rasul. Berselisih dalam hal meminta syiah jadikan pimpinan. Nah, dengar hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari 4847, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. An Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu qala anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala annahu qadima rukatun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr amir al-Haqq bin Ma'bad. Faqala Umar bal amir al-Haqq bin Hadi. Faqala Abu Bakr ma aradta illa khilafi. Faqala Umar ma aradta khilafak. Fakama raya hatta rafa'at aswatuhuma wa fi dhalika nuzila ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ini hadis ini sangat pas untuk disampaikan di momen-momen saat ini jelang kita pilpres, untuk menetralisir supaya umat Islam tidak tercabik-cabik berkuahnya gara-gara pilpres.
Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, suatu hari datang rombongan tamu dari Nabi. Rupanya penduduk dan tamu ini belum memiliki pimpinan. Penduduk dari Tamim belum mempunyai pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq langsung meminta kepada Rasul, wahai Rasul, jadikanlah Al-Aqq bin Maksad sebagai pimpinan buat mereka. Usulan Rasul ditolak oleh Umar. Jangan Rasul, tapi angkatlah Al-Aqq bin Habib. Yakin dua sahabat ini punya penilaian berbeda. Abu Bakar menilai Al-Aqq bin Maksad ini sosok terbaik untuk jadi pemimpin Bani Tamim. Sebaliknya Umar bin Khattab menilai Al-Aqq bin Habib sosok yang paling pas dari pemimpin mereka. Disanggah oleh Umar, Abu Bakar berkata, "Ma'arab ka'ilah khilati." Umar, kenapa kamu selalu berbeda dariku? Umar kan membantah, "Ma'arab khilati." Enggak maksud beda dariku. Ini dua sahabat utama, dua mertua Rasul berdebat selama mereka meninggi. Padahal saat itu ada Rasul. Mereka tahu enggak boleh berdebat di hadapan Rasul, apalagi dengan suara tinggi. Rasul tidak menegur mereka, tetapi langsung Allah yang menegur mereka. Ini yang tadi kita baca dalam surah pertama Al-Hujurat, dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulullah. Allah lebih tahu siapa yang kami maksud jadi pimpinan mereka. Yang selanjutnya Allah beritahukan pada Rasul. Di antara semua Rasul, kalau ada satu kabilah, ada suku yang tidak ada pimpinannya, Rasul pasti akan tunjuk untuk jadi pimpinan. Takutlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ayat kedua, nasihat untuk dua sahabat utama yang saking berdebatnya mereka suaranya tinggi di hadapan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara di hadapan Nabi. Jangan kamu berbantah-bantahan di hadapan Nabi sebagaimana kamu berbantahan di hadapan selain Nabi. Salah-salah seluruh amal baik dihapus oleh Allah dan kamu tidak menyadari itu. Subhanallah, setelah ayat ini diturunkan, dua sahabat utama ini sepanjang hidupnya tidak pernah lagi mau meninggikan suara di hadapan Rasul. Ini sahabat-sahabat utama, sekali salah ditegur akan langsung ingat teguran itu sepanjang hayat dan akan langsung diaplikasikan dalam hidupnya. Salah satu tanda orang baik ketika sebelumnya nggak tahu sesuatu, begitu ngaji jadi tahu, dia akan pertahankan pengetahuan itu, akan dia terapkan dalam kehidupannya, sehingga semakin tahu dia akan
cenderung inilah calon pemimpin Indonesia terbaik, ini hasil istikharahku, yang lain enggak, ini yang terbaik, ini hasil istikharahku. Kita nggak perlu bingung, sudah terjadi di masa Rasul. Lalu ayat tadi tafsirnya la tuqaddimu, dalam tafsir Abdul Qadir di antaranya la taqta'u amran bidunillahi wa rasuli wa la tu'addiru bi. Jangan kamu memutuskan satu perkara dengan tidak melibatkan Allah dan Rasulnya. Jangan terburu-buru. Ketika di masing-masing sakrat ulamanya masing-masing mengklaim sudah istikharah. Istikharah itu perintah Rasul buat siapa? Bukan buat ulama, tapi buat setiap muslim. Kita lakukan juga istikharah. Ketika berkali-kali sudah kita lakukan, kok Allah nggak berikan isyarat siapa ya calon terbaik? Ya saat itulah silakan kita ikut pandangan ulama yang nyaman di hati kita. Lebih ditegaskan lagi oleh Rasul, sebelum kita milih sesuatu mana yang terbaik, kalau Rasul jelas diperintahkan untuk istikharah. Hadisnya sahih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Faqala idza hamma ahadukum bil amri falyaqra rak'atayn min ghairi al-fariidah thumma yaqul Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa 'aqibati amri wa qala 'aqibati amri wa akhirihi faqdirhu li wa yassirhu li summa tarik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'asi wa 'aqibati amri wa qala 'aqibati amri wa akhirihi faqdirhu anni wa sifni anhu summa qdirhu al-khaira wa qdirni fihi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, itu 162. Abu Daud menjadi anak Said bin Majah. Sahabat kita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengajarkan kepada kami salat istikharah, salat meminta petunjuk memilih yang terbaik. Cara mengajarkannya sebagaimana beliau ajarkan surah-surah Al-Quran kepada kami, diulang-ulang oleh Rasul. Kata beliau, jika kalian punya keinginan memilih sesuatu, memutuskan satu perkara, kerjakanlah 2 rakaat yang bukan salat wajib. Lalu angkat kedua tangan, berdoalah ya Allah, dan selanjutnya. Jangan dari Allah ya Tuhan. Jadi ketika kita sholat sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalimat tengah-tengah Al-Fatihah yang Allah bagi dua. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala. Disinilah batas pemisah antara jatahku dan jatah hambaku, untuk hambaku apapun yang dia punya. Tapi tetap dengan keyakinan kita, Allah Maha Baik, Allah tidak akan berikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Ketika kita selalu dalam kesadaran itu, andai pun kita sakit, yakin itu untuk kebaikan kita. Kok bisa sakit untuk kebaikan? Ya sangat bisa. Selalu bersyukur kepada Allah. Ketika pola hidup kita sudah usahakan mengikuti syariat Allah. Pola makan kita ikuti syariat Allah. Pola istirahat semuanya kita ikuti. Kok kita sakit, kita sadar tapi sakitku ini untuk kebaikanku. Andaikan kita salahkan Allah, ya Allah, aku sudah patuhi semua syariatmu,
kenapa kau jadikan aku sakit? Ini nggak baik buat kita, boleh jadi sakit kita akan semakin parah. Allah itu maha baik, Allah maha rahman rahim. Tidak mungkin Allah maha bijaksana. Apapun yang Allah tetapkan pada kita, ketika kita sudah mematuhi aturan Allah, yakin itu sudah dalam lingkup kebijaksanaan Allah. Orang tua yang sayang anaknya, tidak anak itu dimanja, terus pasti akan suruh melakukan sesuatu yang tampaknya berat, tapi untuk kebaikan si anak. Ketika selanjutnya dalam Fatihah kita dengan penuh kesadaran di sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawaban Allah untuk kalimat ini sama dengan jawaban yang tadi. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yang tadi ada ini untuknya abdi dari abdi masalah, yang ini ada dari abdi, inilah yang khusus jatah buat hamba-Ku. Otomatis di ayat itu intinya suratul mustaqim itu permintaan kita kepada Allah, permintaan terbaik bagi seorang muslim mukmin kepada Allah. Permintaan terbaiknya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini permintaan yang paling utama. Mantapkanlah kami ya Allah berada di jalan yang lurus, istiqomahkan kami berada di sini sampai kita mati. Jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang itu di ayat yang lain, di kalangan para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin. Bukan jalan yang orang yang Engkau berkahi ulama itu. Hayati kalimat ini menjadi siratal mustaqim, maknanya akan maksudnya apa? Insya Allah kalau sebelumnya ada perilaku Yahudi Nasrani yang masih ada dalam diri kita, nanti kita pelan-pelan akan tinggalkan itu. Penekanan ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi waladdallin Nasrani. Jadi satu tafsir. Ketika ada tingkah pola Yahudi kok masih kita perbuat, berarti doa kita di sini mungkin belum kita hayati. Hayati maknanya kita minta dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, berada di jalan yang lurus, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Sebaliknya kita minta dijauhkan dari perilaku, dari jalan pola hidup Yahudi Nasrani. Terima kasih Allah ya Tuhan. Kata penulis kitab ini, wahada hadisun adilun jalilun lawis tahdor. Ini hadis yang agung, hadis yang besar. Allah selalu dihadirkan oleh setiap orang yang sholat dalam hatinya. Kalau perlu hadis ini kita hafalkan, setiap kali kita mau sholat ingat hadis ini. Dalam sholat ketika kita baca Alhamdulillah, Allah akan langsung menjawab. Baca ayat ini juga Allah langsung menjawab. Hadirkan hadis itu untuk membimbing kita, membantu kita lebih konsentrasi dalam sholat kita. Lalu takdarahu kullu musallin lahadara lahu khusyu'un baligh. Setiap orang yang sholat, andaikan hadis ini selalu ada di hatinya, selalu dihadirkan, direnungkan sebelum dia sholat, misalnya kekhusyuan yang sangat mendalam akan bisa dia dapatkan. Wala wajada bil-fatihati asarun adim. Pasti selanjutnya bacaan Al-Fatihah akan ada pengaruhnya
yang sangat datang buat jiwanya. Kaitannya bahwa yang tersebut antara Rabbahu yukhatabahu summa yu'tihi sudlahu. Kita hayati, kita baca Al-Fatihah, Allah akan kembali bacaan kita. Lalu Allah janjikan untuk mengabulkan permintaan kita. Bagaimana hal itu tidak ada pengaruh besar di jiwa kita. Jadi selalu mengingat hadis ini, hadis kursi, bahwa ketika kita sholat kita baca Al-Fatihah, tidak dilepaskan begitu saja Al-Fatihah kita oleh Allah. Allah akan tanggapi sejauh mana kita melakatkan Al-Fatihah itu dengan penghayatan atau tidak. Ketika kita hayati Alhamdulillahirabbil alamin, yakin batin kita dengerin Allah menjawab hamdani abdi. Batin kita yang dengerin, bukan kuping kita. Nah, hadis bertanya-tanya banget untuk jadi hafal nggak susah. Jadi ketika kita memahami hadis ini, satu lafaz Al-Fatihah kita akan berhenti, kita hayati jawaban Allah. Batin kita dengerin. Walaupun membaca Al-Fatihah disambung-sambung tidak haram. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak haram. Namun karena sunnahnya per ayat, berarti baca Al-Fatihah disambung-sambung ayatnya makruh. Lawan kata sunnah makruh. Cuma dari Allah yang sunnahnya. Wayang bagi ijlal hadhil mukhatabati wa qadarha haqqa qadariha. Sebaiknya siapapun kita yang baca Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat, percakapan tadi, bagaimana hamba baca Al-Fatihah, bagaimana jawaban Allah, itu kita hayati, kita tempatkan di tempat yang selayaknya. Kita jadikan peringatan buat kita sebelum kita ngerjain sholat. Apalagi di hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Inti sholat, ketika kita sholat, kita sedang munajat dengan Allah. Meskipun kita sholat berjamaah, masing-masing kita sebetulnya sedang munajat dengan Allah, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum idza qama yusalli qa'idatan yunaji rabbah falyanzur kaifa yunaji. Sesungguhnya setiap kalian ketika dia berdiri mengerjakan sholat, munajat, sedang berbisik berduaan dengan Allah, maka perhatikan bagaimana cara dia berbisik dengan Allah. Kaifa yunaji rabbah. Ini perintah Rasul. Setiap bacaan kita, itu kita sedang berbisik dengan Allah. Lebih Al-Fatihahnya. Ketika kita Allah, kita ketuk-ketuk pintu Allah. Allah. Kita penuh penghayatan di situ, yakin Allah akan langsung menuju kita. Rahmatnya, ampunannya, langsung Allah arahkan kita. Jika sepanjang sholat kita selalu dalam kondisi seperti itu, ampunan rahmat Allah sepanjang sholat akan selalu dicurahkan pada kita. Tapi kalau cuma di saat Allah maafkan itu saja kita akan menjalani bacaan berikutnya, pikiran kita nggak karu-karuan kemana, tentu perhatian Allah pun akan dialihkan. Di hadis yang lain juga seperti itu, Allah Rasulullah kasih tahu kita. Selama kita konsentrasi dalam sholat kita,
Allah pun berpaling dari kita. Jemaah dan Allah yang Ismail, ini semua bagi orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Bagaimana kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah? Apa ada sholat tidak baca Al-Fatihah? Ada, karena memang itu juga dibolehkan. Makmum. Nah, makmum apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Ini dikajian sedikit, ulama berbeda pendapat. Makmum khusus. Kalau imam wajib, sholat sendiri wajib Al-Fatihah. Makmum wajib atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Al-Hifz Al-Muhadzab di Fiqh Imam Syafi'i, hal yajibu al-kadibu ala al-ma'mum, apakah Al-Fatihah wajib buat makmum? Yudhar fihi, harus dilihat dulu jenis sholatnya. Fa'inka nanti sholat yasubu fiha bil-qira'ah, kalau sholatnya sholat sir, sholat zuhur asar, di mana bacaan imam makmum nggak dengar. Nah, kalau sholatnya sholat pelan, sholat sir, wajib beralih seluruh makmum wajib baca Al-Fatihah. Ini ulama sepakat. Sholatnya sholat pelan, zuhur asar, bacaan imam tidak diperdengarkan oleh makmum, seluruh makmum wajib baca Al-Fatihah. Wa indana fi salatin yudharu fiha, kalau sholatnya jahar maghrib isya subuh, tapi di kaulani, di sini yang ada perbedaan pendapat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, pendapat beliau yang pertama dengan yang belakangan itu berbeda. Yang pertama selanjutnya oleh para ulama diistilahkan qaul qadim, ketika beliau kebagian. Selanjutnya beliau hijrah ke Mesir. Di situ ada fatwa beliau. Di saat itu beliau sudah semakin matang, dimasukkan qaul jadid. Dalam kitab Al-Um, ini pandangan pertama. Imam Syafi'i pandangan terakhir, pandangan kedua. Dia itu bahwa makmum walaupun imam sholatnya jahar, makmum wajib baca Al-Fatihah. Sholat maghrib isya subuh, makmum wajib. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Tapi ketika hadis ini dipakai dalil oleh Imam Syafi'i, beliau tidak melihat perawihnya. Karena perawih Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud itu di bawah Imam Syafi'i. Apalagi Bukhari Muslim. Jadi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i Al-Um, kitab induknya Imam Syafi'i, di situ artinya nggak ada hadis riwayat Bukhari Muslim, itu nggak ada. Pada saat Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari baru umur 8 tahun. Nah itu kitab fikih Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, itu nggak ada ditulis hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, nggak ada. Jadi ulama-ulama hadis Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, ini matanya sesudah 4 mazhab. Di hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit, sahabat berkata, "Salat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu itu kami salat bersama Rasul. Kata kulat hari qiraat, Rasul merasa bacaannya berat karena ada yang ngikutin. Rasul baca Al-Fatihah ada yang ngikutin. Rasul baca surah ada yang ngikutin. Dan yang ngikutin itu
menyuarakan bacaannya sehingga cocok bacaan Rasul. Rasul merasa berat bacaannya. Salam mansorofa, ketika salat selesai, kalau Rasul pun langsung berkata, ini la'arakum takra'una khalfa imamikum. Aku merasa kalian tadi ikut membaca ya bareng imam. Kulna, para sahabat jamaah menjawab, wallahi ajal ya Rasulullah. Demi Allah betul ya Rasul, tadi bacaan-bacaanmu kami ikuti. Kami lakukan itu ya Rasul. Kalau Rasul mengatakan, la taf'alu, jangan lakukan itu. Ketika imam sudah membaca, memperdengarkan bacaannya pada kalian makmum, kalian jangan membaca. Illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, makmum baca. Apa waktu terbaik? Sesudah imam Al-Fatihah, imam akan berhenti sedikit lebih lama. Itulah waktu buat makmum. Itu yang terbaik. Begitu Allah jangan imam langsung bismillah, berhenti seukuran makmum Al-Fatihah selesai. Setelahnya baru lanjutkan. Jadi ini hadis sahih buat Imam Ahmad atau Tirmidzi Nasai. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i di pandangan belakangan beliau bahwa walaupun salatnya jahat, makmum tetap wajib. Tapi pandangan yang lain, ketika Imam Syafi'i dibaca dan juga ulama yang lain, ketika salat jahat, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis dari sahabat Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh nyaris ulama hadis yang sama, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Tapi ternyata hadis kedua yang kesimpulannya ketika imam baca jahat makmum tidak wajib baca. Hadis kedua ini dinilai oleh Imam Al-Baihaqi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif karena di situ sesudah Abu Hurairah yang meriwayatkan dari beliau namanya Ibnu Uqaimah. Ini seorang perawi hadis yang tidak diketahui masyhur. Jadi hadis kedua makmum tidak baca Al-Fatihah ketika imam menjaharkan bacaannya. Ini dari Al-Fatihah Abu Hurairah diterima oleh Ibnu Uqaimah. Nah, siapa Ibnu Uqaimah? Ini tidak diketahui. Seorang perawi hadis yang masyhur, yang karena itu kata Imam Al-Baihaqi hadis kedua ini statusnya dhaif. Dengan demikian kata Imam Nawawi, wa ammal ma'mum fal madhhabus sahih wujubuha alaih. Makmum yang sahih wajib baca Al-Fatihah walaupun sholatnya jahat. Setiap rakaat sampai setiap rakaatnya. Salat tahliyah wal tahliyah baik dalam salat siap ataupun salat jahat. Ini yang agak aneh itu. Hadis pertama, kedua, hadis pertama makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Hadis kedua tidak. Hadis pertama dari Ubadah bin As-Samit, hadis kedua dari Abu Hurairah. Imam Al-Baihaqi yang beliau ada di abad ke-4 Hijriah berpandangan hadis pertama sahih, hadis kedua dhaif. Ulama belakangan abad 20 Syekh Al-Albani sebaliknya, hadis kedua beliau nilai sahih, hadis pertama beliau nilai dhaif. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis pertama tanpa menyebutkan alasannya, mensahihkan hadis kedua tanpa menyebutkan alasannya. Sebaliknya Imam Al-Baihaqi mensahihkan hadis pertama karena perawinya di setiap tingkatannya semuanya dikenal, semuanya dipercaya.
Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi karena perawi sesudah sahabat Ibnu Ukaimah, seorang yang tidak dikenal. Apakah Syekh Albani dalam hal ini khilaf atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi saya yakin makmum sholat jahar pun tetap wajib baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum disebut mungkin ada satu dua pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi pertanyaannya, terutama makmum dalam sebuah perjalanan kita mampu bagaimana kewajiban kita karena tidak ada dijelaskan kita mampu mungkin itu saja yang kami mohon. Ada satu hadis yang menjadi panduan dalil buat makmum yang masuk. Jika kalian berangkat sholat, berangkatlah dengan penuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Apa yang kamu dapati dari imammu, ikuti. Jika sampai ke masjid, imam sedang rukuk, langsung Allahu Akbar, rukuk. Makmum yang masuk ini masuk ketika imam sedang rukuk, si makmum tidak baca Al-Fatihah, langsung rukuk, dan dia sudah terhitung mendapatkan rakaat. Dengan catatan siapapun makmum yang bisa rukuk bareng imam, dia sudah dapat rakaat. Di situ Al-Fatihahnya dibawa oleh imam di samping imam. Tapi rakaat berikutnya yang dia sudah tidak masuk, wajib baca Al-Fatihah. Jadi rakaat yang dia tertinggal, di situ dia tidak wajib. Bahkan dia yang wajib langsung ikut imam. Ketika demi ngejar, dia tetap Al-Fatihah. Begitu waladhdallin, dia mau rukuk, imam sudah bangun, justru ini dia tidak dapat rakaat. Rakaat itu dianggap lepas, tapi nanti dia nambah. Jadi masbuk, dia tidak baca Al-Fatihah. Ketika mendapati imam sudah dalam posisi berangkat rukuk atau sedang rukuk, ya Allah Akbar, takbiratul ihram, langsung dia rukuk, ikuti imam. Ketika dia tidak mendapatkan rukuk bareng imam, dia dapat satu rakaat. Walaupun ada pandangan siapapun yang nggak bisa berdiri bareng imam nggak dapat rakaat, tapi pandangan mayoritas rukuk bareng imam ukurannya bisa rukuk bareng imam, dia dapat rakaat. Walaupun barangnya tidak seutuhnya, misal imam rukuk 1 menit. Ketika imam sudah mau bangun, masih tersisa 10 detik, kita pas sedang rukuk. Di 10 detik setelah imam, kita bisa rukuk bareng imam. Imam bangun, kita tunggu selesai minimal 1 tasbih terusin, lalu kita bangun. Itu sudah terhitung dan rakaat bareng imam. Jadi makmum masbuk tidak baca Al-Fatihah untuk rakaat yang dia ketinggalan. Rakaat selanjutnya tetap wajib. Wallahu a'lam. Ada lagi. Arti Al-Fatihah itu apa? Karena sudah dipakai Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu apa? Yang dipakai Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Yang kedua, kita kan memakai Imam Syafi'i. Nah, sementara ada imam ada pakai Al-Fatihah itu ada pakai Bismillah atau Bismillah. Dan tentunya kita mengajar Syafi'i harus pakai Bismillah. Itu gimana mengajar? Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, oleh Al-Fatihah Ummul Quran.
Nama lainnya lagi banyak. Ada lebih dari 12 nama dalam Al-Fatihah. Ada As-Syafi, Al-Wafi, Al-Kafi. Jika kita pembukaan boleh jadi karena dia posisinya sebagai pembuka mushaf Quran. Boleh jadi. Berkaitan dengan Fatihah, tidak setiap orang ngerti dia ikut mazhab apa. Bahkan banyak orang yang untuk mazhab Syafi'i, kalau ditanya apa bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, antar mazhab tidak semua pandangannya 100% beda. Dalam kunut subuh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sama. Kunut subuh sunnah, Hanafi, Hambali bisa. Tapi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki kunut subuhnya beda. Mazhab Syafi'i kunut subuh sesudah wudhu, beda kunut rakaat kedua. Mazhab Syafi'i rakaat kedua selesai baca surah langsung Allahumma hdini. Mazhab Maliki sebelum wudhu. Sedangkan untuk kunut witir mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali sama sunnah. Maliki dia tidak sunnah kunut. Jadi buat orang-orang awam ikuti apa yang dia ketahui. Bilang aku itu mazhab Syafi'i. Ketika ditanya di urusan lain yang kita tidak terlalu paham, coba dalam masalah untuk mazhab Syafi'i gimana? Tidak tahu. Mereka tidak tentuan al-amiyyu la mazhabalahu mu'ayyanun. Orang awam tidak ada mazhab tertentu yang wajib dia ikuti. Ketika dia kebetulan haji terbatas di rumah baca hadis, terus begitu nggak hadis kok tahu hadis bahwa Rasul menyuruh begini, dia praktekkan, itu boleh. Ketika selanjutnya dia pahami mazhab semuanya yang ada, dia hayati dalam hal ini ternyata mazhab ini lebih anu dalam pikirannya, itu boleh. Yang nggak boleh, ini istihad ulama, kita pahami semua mazhab. Lalu kita ambil mana pandangan yang paling enteng. Oh dalam hal ini mazhab ini, dalam hal ini mazhab ini, kita ambil yang enteng-enteng. Ini yang nggak boleh. Ini asik mencampur aduk mazhab yang tidak boleh. Jadi kita jalankan apa yang kita ketahui. Memang dalam al-baca al-Fatihah 4 mazhab berbeda. Mazhab Syafi'i mutlak, basmalah itu ayat pertama. Otomatis ketika alhamdulillah dan selanjutnya dibaca jahat, basmalahnya pun harus jahat. Hanafi, Hambali, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, nggak boleh ditinggal. Tapi bacanya siap. Hanafi, Hambali. Mazhab Maliki, basmalah bukan ayat di Al-Fatihah. Karena itu mazhab Maliki mutlak tidak membaca basmalah. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Walaupun kalau kita hayati Imam Malik tahunya dari mana Rasul tidak baca basmalah. Karena ketika Rasul katakanlah Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi baca basmalah enggak? Dibilang enggak, dari mana tahunya? Kalau baca Al-Quran gimana? Itu secara dalil Hanafi, Syafi'i, Hambali ini Islam. Kalau dipastikan Rasul enggak kan? Yang hadis sahih dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Ummu Salamah, jelas ketika dicontohkan bacaan Rasul jelas per ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Bukhari. Kok bisa ditanya Imam Malik bilang Rasul tidak baca basmalah? Boleh jadi hadis kata yang dipakai Imam Malik, Rasul mengawali salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu istilahnya sih. Itu secara dalil membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu lebih jelas. Walaupun selanjutnya mau sir mau jahat silakan. Sir di
Bisa jadi yang dianggap nggak baca, padahal baca tapi sir. Baca tapi sir benar. Nah, kalau kita yakin pandangan Imam Syafi'i yang benar, tapi Imam Syafi'i kan membaca. Ketika kita makmum di Arab Saudi, di sana basmalahnya tidak terdengar, yakinkan dalam hati bahwa imam kita membaca basmalah tapi sir. Tapi kalau kita yakin si imam tidak baca basmalah, kita yakin itu, padahal kita berpendapat basmalah itu ayat Al-Fatihah, maka kita nggak maksa makmum pada mereka yang tidak baca basmalah. Tapi kita tetap sah makmum pada mereka yang baca basmalah walaupun sir. Ini harus dibedakan. Pandangan mazhab Syafi'i tidak sah bermakmum pada membaca basmalah, namun sah bermakmum pada imam yang basmalahnya sir. Wallahu a'lam. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah banget sampai selesai suara saya tadi itu. Tadi ada kayaknya radang tenggorokan semalam kok ada rata-rata. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhamna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.